الفاتحة علانية أن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين والمسلمات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل أن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها ما بطن ويرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوبنا عليه ويختم لنا عليكم الحسنى ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره خصوصا نعلم هذا الكتاب الشيخ محمد نووي ومعدوي وصوله وبره وإلى أبي حاجي محمد طيب بن محمد أمي حاجة معيشة بنت حاجي مالكي أمي حاجة مصلح بنت عم الشيخ وصولهم وبرهم وإلى روح جدي guru Muhammad bin Gain jadi Haji Malik bin Sabiuddin jadi Ansari Sahib jadi Tasni Abdul Ghani Maslam jadi Abdul Ghani Nusim binti Naswan Rahmah binti Muhammad Ahmad Hasan bin Sinan ووصولهم وانظرهم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيخ لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ayat kursi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Anaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma wa la hawla ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح وصلاح الجسد والروح توبة النفس واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصارنا وصاحب بلادنا سدد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم. قال الله تعالى في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang mengumpulkan kita majelis ilmu, majelis warisan Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan berkat hadirnya kita di majelis ilmu mendapatkan cucuran rahmat, barokah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah. Yang sakit disehatkan, yang sulit dimudahkan, yang punya utang biar diberikan kemampuan untuk lunasin utang. Yang belum kawin biar kawin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah yang disebut sebagai ayatul kursi. Mana ayat ini pernah menjadi sebuah cerita dari Nabi kita Muhammad SAW ketika Ibnu Abbas jaga gudang ya. Ibnu Abbas bin Ibnu Mas'ud jaga gudang, maling, nolong beras, tangkep, nangis, minta maaf, minta ampun, dilepas, lalu ngadu pada Rasulullah. Bahwasanya dia nangkep maling yang masuk ke gudang ngambil gandum gitu ya, ngambil makanan. Cuman karena kesian dilepas, kata Rasulullah, besok dia datang lagi. Besok dia datang lagi. Benar, besok dia lagi. Ngadu lagi. Kata Rasul, dilepas lagi, kata Rasul, kan saya udah bilang besok datang lagi. Tahuilah dia itu setan, jin ya. Akhirnya hari ketiga, malam ketiga gitu juga. Oh, sekarang nggak dilepas, lo mau ngaku miskin apa gue nggak bakal lepas. Ternyata lo bukannya orang miskin, bukan manusia, lo setan, lo jin. Akhirnya dia bilang, ya Ibnu Abbas, kalau kau lepaskan aku kasih satu rahasia. Rahasia yang bikin kami ini, kaum kami pada takut. Kalau mau, baik apaan perjanjian itu. Nah, dibongkar ayat kursi. Jadi kami ini nggak sanggup kalau mendengar ayat kursi. Maka siapapun daripada umat Rasulullah kalau dibaca ayat kursi maka dihindarkan dari gangguan syaitan. Habis sholat kita kan pegang ini Alam Nasrah di sini, ayat kursi di sini, supaya Allah selamatin hati kita dari gangguan. Ada orang kesurupan baca ini ayat kursi. Kalau yang datang setan kepala hitam, timpuk pakai kursi. Kata ulama kalau jinnya bandel susah itu udah itu wala ya'uduhunya ulang-ulang sampai 70 kali. Wala ya'uduhu diulang-ulang sampai 70 kali. Wala ya'uduhu hifzuhuma wala ya'uduhu hifzuhuma wala ya'uduhu hifzuhuma sampai 70. Yang ke-70 wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul, baru tuntas. Dia nggak kuat, biar kata jinnya pintar juga nggak sanggup ngikutin. Ya, nggak sanggup ngikutin sampai 70 kali. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul. Ulangnya begitu, wala ya'uduhu hifzuhuma wala ya'uduhu hifzuhuma wala ya'uduhu hifzuhuma. Yang ke-70 kali ini wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Sembur wah, makan jengkol ente. Pasti baik dia kebauan. Bau banget Pak. Ya. Apa ayatnya kita udah hafal. Allahu la ilaha, Allah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah. Ya. Allah itu ya namanya Allah. Kau taunya Tuhan itu namanya Allah karena Allah yang mengatakan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul Allah. Itu Tuhan kita ya Allah. Maka disebut lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Lapas yang maha tinggi ya, dan maha mulia. Lafzul jalalah. Jalla jalaluhu. Dari sekian nama Allah Asmaul Husna, itu lafzul jalalah ya cuma satu, Allah. Makanya orang kalau udah sebut Allah semuanya masuk.
Ar-Rahman masuk, Ar-Rahim masuk, Al-Malik masuk, Al-Quddus masuk, semuanya masuk. Jadi Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Malik, Allah yang Maha Qadir, Allah yang Maha Ghani, Allah yang Maha Razik. Jadi antum kalau sebut Allah, 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 itu sifat-sifatnya itu. Sifatnya dia yang sayang, Maha menyayang, Maha pengasih, Maha pemberi, Maha Jawad dermawan, ya, Maha Hanan, Manan, semuanya masuk. Sampai Razak masuk juga situ. Tapi kalau sebut yang lain, Ar-Razzaq, ya udah, Razak doang yang dipanggil. Pemberi rezeki. Orang susah nggak dapat rezeki, teriaknya ya Razak, ya Razak, ya Razak, gitu ya. Atau diamalin ya Razak, ya Razak. Berarti rezeki dapat, sayang kagak. Ya karena yang diminta kan rezeki doang. Makanya kalau kita sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, baru hajar ya Razak, ya Allahu ya Razak, ya Allahu ya Razak, ya Allahu ya. Dari Allahnya itu udah mewakili semuanya. Tinggal khususnya satu, Razak, misalnya gitu. Biar rezekinya banyak. Kan ada orang yang khawatir berezeki ya. Ada gak? Ada di sini ada. Padahal Allah udah atur rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Ayat tuh. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi. Semuanya yang melata di muka bumi, ya, melainkan Allah udah tanggung. Allah tahu tempat menetapnya, tempat sembunyinya di mana. Nabi Musa disuruh pukul batu. Di dalam batu ada batu lagi. Pukul lagi, dalam batu ada batu lagi, pukul, batu lagi, pukul, batu. Berapa kali batu dipukul? Dalamnya batu. Untung bukan bacan nih. Pukul, dalamnya batu. Ustaznya dagang bacan soalnya. Oh, dalam batu, dalam batu. Hampir yang batu kecil. Hampir batu, pukul batu yang kecil. Ada cacing atau ulat lagi makan. Dari mana nyari makanan itu? Udah hidup di dalam batu, ditutupin sama batu, tutup sama batu, ditutup batu, tutup batu. Allah yang nyampein rezeki. Karena memang Allah yang mengatakan tadi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah. Jadi kita kudu yakin aja urusan rezeki mah. Cuman memang kadarnya beda-beda. Beda-beda. Bukan beda-beda, beda-beda. Pasar toko. Ya. Yang nolaku, yang ini hampir pegawai berarti apa namanya pegawai itu? Kalau pegawai toko namanya apa? Pegawai toko namanya apa? Yang jaga toko. Oh. Apa? Bukan kalau di Pester masa SPG masa. Pauzan, iya pelayan kalau bahasa kerennya apaan? Pelayan toko. Pramusaji. Iya. Pramusaji. Oh yang laki pramusaja Itu hampir dari buka. Hampir mau 5 menit mau tutup, belum ada yang beli. Pada tidur-tiduran aja, makan gaji buta tadi. Yang satu nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat. Wah, banyak. Lu ngomong, ukuran deh, lu kerja di sini, gue sono, enggak ah. Gajinya di sini sama misalnya. Yang enakan ini nganggur aja deh. Tinggal bos yang pusing. Laku-laku barangnya. Ya Allah,
Gaji pramusaji perlu, barang kagak ada yang keluar. Rezekinya beda. Ustadz aja lain-lain rezekinya. Ada ustadz yang kebanyakan rezeki sampai pusing-pusing. Khotib Jumat pakai 3. Hari ini jadwal sini. Yang satu nganggur. Hampir WA ustadznya, Ustadz ada jadwal double gak gitu. Gue bukan double lagi nih, triple namanya, triple. Bukan, kalau double kan 2, ini 3, triple. Oh wasiatu gitu. Beda-beda. Oh ini, itu kadar. Ya. Yakinlah rezeki itu memang tanggungan Allah, tapi kita kudu mencari rezeki. Karena ada rezeki yang kudu kita cari. Tapi ada rezeki yang nggak perlu kita cari, datang sendiri. Ini yang disebut kata Habib Abdullah, walladzi li ghairak la ya'ti ladaik wallati kusibnak hasilun ladaik. Yang bagian orang kagak bakal datang kepadamu, yang bagian kamu nggak bisa jegat sama siapa, nggak bisa, pasti hasil. Ya, udah tidur datang, salamnya salah lagi. Assalamualaikum. Kita mau tidur, hampir kesel-kesel nih orang udah salam kenceng, salah, gue lagi tidur, lo ganggu lagi. Lah bodoh ah, ulang-ulang, sampai 20 kali. Assalamualaikum. Akhirnya kita keluar juga deh. Hati gerutu juga nih. Lo nggak tahu lo, gue lagi istirahat. Lo gue 3 kali jawab ucapin salam, nggak dijawab, pulang aja sono. Ini 20 kali. Hampir ustadznya ngucuk-ngucuk. Apa sih lo? Lo nggak tahu ajaran agama? 3 kali lo salam kagak dijawab, pulang. Apalagi salam lo caleh, salam lo salah lagi lo. Assalamualaikum, panjang banget. Oh, Ustaz, saya bawa amanat, kagak enak. Kalau nggak ketemu Ustaz, kudu nyampe nih amanat. Apaan? Amplop. Isinya 10 juta. Gile. Ustaz langsung, astagfirullahaladzim. Dari siapa? Hamba Allah Ustaz, hamba Allah. Nggak mau sebut, cuman aneh mesti sampein. Ya Allah, gue udah kesel-kesel. Alamnya saleh, ganggu orang lagi tidur. Nggak tahu rezeki bakal datang tuh rezeki. Udah kita nggak mau terima, datang yo. Hasilun ladai. Baru pagi kita yang lihat tuh isinya 10 juta. Ya salam, udah mau tidur ya, udah ganggu banget. Saya pikir ya Allah ini ya Allah. Maaf sini kong suzon melo. Ya kasih dia 20.000, 200. Ini komisi loh nih. Benar nggak? Wallazi kusimla hasilun ladai. Biar kita nggak mau terima juga datang juga. Salamnya benar, pakaiannya benar, wah enak nih. Rezeki datang, emang benar tamu datang bawa rezeki. Tapi ujung-ujungnya apa kalau bahasa ujung? Akhirnya minjem duit. Ngomong ngalor ngidul kopi dari dua itu. Wah apa aja gitu. Rezeki datang bener ya. Atau ujung-ujung ada yang ngomong metem harum cuman minjem duit. Ya salah. Yang mau salamnya salah bawa rezeki, yang ini salamnya salah buang rezeki nih. Allah. Tuh, ya. Harus kita terima karena rezeki itu dari Allah. Oh yang kita nggak tahu rezeki yang model mana itu yang datang sama kita atau yang bakal kita peroleh, kita nggak tahu. Makanya karena kita nggak tahu, kita ikhtiar aja dalam rangka menjemput, mencari rezeki yang memang ditentukan untuk kita cari. Tapi rezeki yang nggak perlu dicari, nggak pakai kita cari, dia datang sendiri. Rizqun tajlubuhu wa rizqun yajlubuka. Ya.
Ada rezeki yang perlu kamu cari, ada rezeki yang mencarimu. Kalau udah rezeki yang mencari kita, wah, tadi kata udah tidur bangun juga sampai juga. Itu yang udah ngablok pintunya, kapan gue nih, kapan gue nih datang. Kagak tahu. Allah, 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 teriak Allah aja udah. Aila ma'buda bihaqqin bil wujud illa hu. Tidak ada yang pantas disembah benar-benar sembahan di dalam wujudnya, keberadaannya, illa hu, kecuali Allah. Di mana adanya Allah, jangan pikirin, pusing kepala ente. Allah nggak wajibin nyari dia. Allah nggak wajibin kita ini untuk ngerahin otak kita di mana adanya Allah, kapan adanya Allah. Jangan ada. Udah aja yang pusing-pusing. Perkara yang nggak perlu dituntut kita untuk memperdalam, jangan diperdalam. Jadi sesat otaknya. Gimana ya cari Allah ngasih rezeki kita? Ya, Allah mah banyak punya cara. Ya. Tapi sabab-sababnya aja deh kita kerjain, sabab-sababnya yang membuat Allah seneng kasih rezeki kepada kita, sabab-sababnya ya kerjain. Banyakin ibadah, banyakin baca Quran, banyakin selawat, banyakin apa itu baca apa hari Jumat, surah apa, Waqiah, ya, itu banyakin kita berbuat baik, sedekah, infak, itu bakti sama orang tua. Nah itu bakti sama orang tua itu termasuk caranya untuk membuat rezeki datang deras. Masih punya orang tua ini, dapat rezeki, kasih orang tua gitu. Jangan entah sebulan sekali ngasih, jangan tiap dapat. Oh iya. Dulu aneh dagang motor, Ustaz Ayub dulu. Oh dia pedagang gede dia. Dia motor 10 aneh atuh. Aneh beli menatu. Nyemprot sendiri pakai baygon dulu, main Vespa dulu. Vespa bonyok tuh kita dempul sendiri, kita amplop. Bener ngalamin. Ustaz Ayub tahu dah Ayub. Kalau dia mau beli yang udah enak-enak, kalau kita beli yang Vespa tuh 700 juta 200. Sekarang gila Vespa harganya. Kalau tahu mau jual-jualin dulu tuh, simpen aja. Dapat untung 200, kasihnya. Itu. Kalau nggak bisa bagi paruh karena ada urusan, paling nggak seperempat gitu kan. Dulu 200 gede, untung 200. Udah girang gitu, bayar iklan 20.000 dari sono nih. Iklan pos kota. Ya Allah. Terus aja. Lagi sekarang masih ada orang tua kasih. Insya Allah rezeki kita. Amin, banyakin doa kalau udah meninggal. Ya. Robbyong firni wali walidayya, dalam setiap kesempatan gitu deh. Hampir azan aja, kelar azan kita baca 5 kali. Robbyong firni wali walidayya, Robbyong firni wali walidayya, Robbyong firni. Nah, orang kalau enggak ninggalin tuh doa, rezekinya Allah kasih berkah. Tapi kalau ninggalin doa kepada orang tua, tutup rezekinya, bukan ditutup sih, mampet. Rezeki yang harus dihasilkan dengan mencari ditutup. Susah ya. Lu ngebet pinggang deh tetap dapatnya segini. Nah itu cara-cara. Al-Hayyul Qayyum, daim baga, yang maha hidup, selalu kekal, enggak mati. Al-Qayyum al-mubalighu fil qiyam bitadbiri khalqih. Allah yang ngatur semua urusan kita. Ya. Bukan hanya makhluk diatur sama Allah, semuanya. Bukan hanya manusia yang diatur oleh Allah, tapi semua ciptaannya Allah yang ngatur. La ta'khuzuhu sinatun
Yang namanya nu'as, ngantuk, nggak datang kepada Allah. Wala naum, dan juga tidak tidur. Ngantuk kagak, tidur. Kalau kita bentar-bentar ngantuk. Jangan ngantuk, ngaji ngantuk, bayang ngantuk. Takbiratul ihram, Allah, ngantuk. Lahu ma bis samawati wa ma fil ard. Apa yang di langit, apa yang di bumi milik Allah semua. Baginya apa yang di langit dan baginya apa-apa yang ada di bumi. Kalau udah kata apa-apa, semua banyak. Apa-apa. Apa aja yang ada di langit, apa aja yang ada di bumi. Semuanya milik Allah. Yang kita tahu itu baru sedikit. Apa-apa yang ada di langit yang baru kita tahu itu dikit. Maka ntar muncul lagi sesuatu dari langit yang manusia belum pernah dengar, belum pernah tahu. Hatta peneliti, ilmuwan belum pernah tahu. Ditemukan benda asing, tuh benda asing bahasanya. Baru dicari namanya deh. Ya, dibikin namanya sendiri sesuai dengan yang nemuin. Yang nemuin uji. Benda langit yang baru namanya uji. Uji udah. Misalnya. Yang nemuin dia yang namain. Penemu pertama. Benda asing. Yang di bumi. Ayo. Binatang aja yang ada di bumi kita belum semuanya kita tahu. Kita tahu semut apalagi. Dulu yang sini Habib Hussein yang suruh nyari pakai karet apa itu namanya itu? Yang kita gunung-gunung. Undur-undur ya. Undur-undur. Ayo undur-undur bahasa ilmiahnya apaan tuh ayo? Kita kenalnya undur-undur doang. Undur-undur. Tapi ente lihat jenisnya, ente foto, jedet, ente masukin ke Google, tanya ini makhluk apa nih? Kalau kita kan tahunya undur-undur. Karena jalannya mundur. Jalannya mundur, gak pernah maju, dia mundur. Mundur. Sekarang buat orang bengek kalau nggak salah ya penyakitnya. Hah? Tambah bengek loh. Mulkan wa khalqan wa abidan. Ya milkan wa khalqan. Jadi segala yang di langit, apa-apa yang di langit, di bumi itu dalam pemilikan Allah, ciptaan Allah, hambanya Allah. Milkan, semuanya milik Allah. Dalam hal kepemilikan. Semuanya milik Allah. Wa khalqan, ciptaan Allah semuanya. Wa abidan, hamba Allah semuanya. Memang ada yang ibadah kayak kita dalam bentuk sholat, ya, jin sama manusia. Tapi yang lain juga nyembah Allah, tapi beda. Ada yang tasbih aja, ada yang teriak Allah aja, ada yang subhanallah, subhanallah, makhluk. Semuanya itu. Yang Allah mengatakan wa ma min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Ya adalah sesuatu ciptaan Allah melainkan tasbih. Hati batu, hati binatang, hati tumbuhan, bulan, bintang melainkan bertasbih. Tapi kita nggak dengar dan tidak paham tasbihnya mereka. Nggak paham. Kecuali orang-orang yang memang Allah buka mata hatinya atau pendengarannya kasyaf, dia bisa dengar. Kenapa? Karena sanggup bisa dengar. Kalau yang nggak sanggup nggak dibuka sama Allah, urusannya orang ketakutan. Jadi ahlul kasyaf itu orang-orang yang memang udah punya kesanggupan. Dia melihat sesuatu yang orang nggak lihat, dia lihat. Yang punya kesanggupan. Awal-awalnya barangkali mereka panik juga. Karena yang dilihat sesuatu yang nggak pernah dilihat sama orang. Gitu ya. Sehingga ada yang nggak kuat ngelihat muka ente kayak anjing, mukanya dia teriak anjing lu. Anjing lu. Emang yang dilihat anjing.
Anjing sini loh. Karena dia nggak kuat. Tapi kalau yang udah kuat, dia nggak bongkar tuh. Tetap dirangkul. Wali-wali Allah. Kalaupun dilihat wajah kita ini berbentuk seperti sifat kita. Jadi sifat kita mewakili wajah kita yang dia lihat langsung. Tapi dia tetap rangkul nyelamatin kita. Walaupun yang dipeluk dia lihat babi, anjing, monyet, yang rakus-rakus monyet. Tapi tetap karena memang dia ngambil rahmatnya, kasih sayangnya dari Rasulullah SAW. Itu aulia Allah, para ulama-ulama. Baik. Man dzalladzi yashfa'u, siapa yang sanggup memberikan syafaat indahu di sisi Allah illa biizni, kecuali dengan izin. Enggak ada yang bisa memberikan syafaat pertolongan melainkan semua Allah izinin berdasarkan izin Allah. Nah, kita tahu siapa yang dapat izin syafaat. Kan syafaat berdasarkan izin dari Allah, gitu kan? Man dzalladzi yashfa'u illa, bahasanya nggak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Pertanyaannya, yang Allah izinin siapa untuk memberikan syafaat pertolongan, terutama di sono nanti. Dari mulai padang mahsyar sampai persidangan kelar, diputuskan masuk surga neraka, di sini ada syafaat lagi. Siapa mereka nih? Nah, itu berdasarkan informasi dari Nabi kita Muhammad. Rasul pasti. Bukan hanya di sini nolongnya nih, di sini. Kadang mah satu orang udah kelapa, capek lama, hampir ratusan tahun nunggu hisab. Enggak dimulai-mulai juga. Lari ke Nabi Adam, lari ke Nabi Nuh, lari ke Nabi Sis, Nabi Idris, enggak ada. Yang bisa minta cuma Muhammad Rasulullah. Kami enggak ada kesanggupan minta sama Rasul. Jadi bukan hanya umat Nabi Muhammad yang minta, seluruh umat. Dan saran daripada para Rasul dan para Nabi, cuma Rasulullah. Di situ Rasulullah ngadep Allah. Apa Allah tanya, apa ya wahai kekasihku, makhluk semuanya, segerakan hisab mereka ya Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka, disegerakan, langsung dimulai itu setelah Nabi kita Muhammad. Ini yang sifat pertolongan bukan hanya buat umatnya, tapi semua dalam hal mempercepat. Emang tersiksa tuh nungguin hisab begitu lama, tersiksa. Ente nganti beras tersiksa gak? Padahal beli. Udah kantong ini. Atau karcis sudah dapat, tinggal jatahnya doang ke meja sono. Nomor 1001 itu. Nun sampai jam berapa gue nih? Antrian mana Pak? 1001. Ya Pak, baru nomor 200. Tersisa gak ngantri? Padahal udah pasti dah. Belum rusak. Apalagi di padang mahsyar. Yang keringat segini. Wah. Walaupun udah pasti masuk neraka, sampai tersiksa kan? Yang kafir udah tersiksa di padang mahsyar, walaupun dibakal disiksa juga, nambah tersiksa. Nah, itu disebut syafa'atul uzma. Yang disebut syafa'atul uzma di sini nih hanya milik Nabi Muhammad. Yang lain nggak punya. Atau para rasul, para nabi yang lain nggak. Hanya Rasulullah. Karena yang lain tangan. Nah, kalau di sini bisa. Udah sidang, udah putusan, neraka surga. Nah, yang masuk neraka itu daripada umat Nabi Muhammad. Di sini ada Rasulullah. Nungguin di haud.
di ujung sirat. Gue dengan syafaat. Padahal udah masuk surga duluan, tapi belum mau nikmatin surga. Dikeluar umatnya yang diperhatiin. Ya Allah, Husain tuh, udah umat cucu aneh lagi tuh. Misalnya, Husain tuh, anak Haji Misbah udah duluan masuk. Para ulama, para orang-orang alim bisa juga mengasih syafaat. Jadi Rasul, para nabi, ulama, ya, apalagi wali deh. Tapi yang paling hebat kan Rasul. Orang mukmin ternyata bisa beri syafaat juga. Setiap mukmin. Yang kata Syekh Hasanul Basri, istakshiru minal asdiqail mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Dia ngomong Hasan Basri bukan hadis tapi maqal. Tapi omongan dia berdasarkan hadis Nabi Muhammad. Yang sering saya sampaikan, inna min ummati may yashfa'u lil fi'ami minan nas wa minhum may yashfa' lil qabila wa minhum may yashfa' lil asbah wa minhum may yashfa' lil rajul. Ada yang mampu kasih syafaat umatku itu sekelompok orang besar manusia, ada yang kobilahnya ada yang asobahnya aja keluarganya, ada yang satu bisa nolong satu. Makanya Hasan Basri bilang banyakin berkawan sama orang-orang mukmin, karena orang mukmin lah yang punya syafaat di hari kiamat. Hanya Allah. Boleh sebatas kenal dagang doang deh, urusan dagang sama orang-orang di luar itu, tapi buat akrab banget, begaul banget, jangan banyakin yang begini. Ya, ntar ente lihat aneh, nyari ente, saling tolong menolong di sana. Gak jamaah raudhah terutama malam Kamis semuanya masuk surga. Belum kelar nih ayat kursi ya. Terusin Ji, terusin nggak? Uji ini ketua kelasnya ini. Wasi'a. Ya'lamu ma baina aydihim, Allah mengetahui yang ada di hadapan mereka. Di hadapan makhluk Allah tahu. Wa ma khalfahum, yang di belakang makhluk, min amri dunya wal akhirah, urusan dunia dan akhirat. Allah yang tahu. Adapun kita nggak tahu urusan dunia kita, urusan akhirat kita nggak tahu. Jangan yang besok, yang seminggu, sebulan akan datang, yang entaran kita nggak tahu. Entaran nih, bagaimana urusan dunia kita setelah keluar dari ini nih? Bagaimana urusan akhirat kita setelah keluar? Kita nggak tahu. Yang tahu Allah. Makanya di situ kita perlu minta terus kepada Allah supaya Allah memperbaiki urusan dunia dan akhirat kita. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Itu. Ya Allah, perbaikilah akibat. Akibat kan yang bakal datang. Akibat urusan kami baik dunia maupun akhirat. Dan selamatkan kami, hindarkan kami daripada kehinaan, ya, min khizyid tapi dunia wal akhirah. Ya, itu doa kita, minta sama Allah. Kalau nggak hafal itu ya Robbana atina deh. Kalau nggak hafal yang itu tadi itu, benar nggak? Robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa paling top itu deh. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Dan tidak ada yang mengetahui sedikit pun daripada ilmunya Allah. La ya'lamuna syai'an min ma'lumatihi.
illa bima sya, kecuali yang Allah kehendaki. Yang Allah kasih kehendaki, dikasih tahu sama Allah. Nih, dikasih tahu sama Allah. Jadi apa yang manusia punya itu ilmu itu semuanya dari Allah. Makanya di Quran dikatakan wa ma utitum minal ilmi qalil. Apa aja yang kalian diberikan itu dari Allah daripada ilmu, melainkan dikit. Jangan sok alim, jangan sok pinter, semuanya dikit. Karena sedikit illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh. Luas kursinya meliputi langit dan bumi. Kursinya Allah luasnya meliputi langit dan bumi. Cukup begini aja nih. Jangan kita perpanjang kursinya. Cukup kita lihat sini aja. Terima aja udah. Nih. Qil ahatu ilmuhu bihima. Jadi kursi di situ maksudnya pengetahuan Allah meliputi langit dan bumi. Jadi ilmunya Allah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang semuanya itu Allah ilmunya semuanya tahu. Itu satu. Kursi itu maksudnya begitu. Wakila mulkuhu. Ada juga mengatakan wasi'a kursi, luas kursinya itu maksudnya kekuasaannya. Kekuasaan. Tapi ada juga qil yang pendapat al-kursi nafsuhu. Emang kursi itu sendiri. Tapi bukan kursi yang kayak begini, bukan. Kalau ente bilang, oh kursinya kayak yang di kalender gitu kali berarti ente namanya menyamakan Allah dengan gak boleh. Jadi cukup. Udah jangan diperdalam, di debat-debat jangan. Ngerinya akhirnya kita mengoyak tanzihnya Allah, kesuciannya Allah kita koyak, jangan sampai. Apa innallaha 'alal 'arsy istawa. Innallaha 'alal 'arsy udah. Sesungguhnya Allah bersemayam di arsy udah, jangan apa bersemayam apa sih duduk, apa bersinggah sana. Oh, jangan, enggak disuruh sama Allah. Itu nyari ke situ. Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu. Makanya ulama-ulama yang benar, Ibnu Abbas sahabat, Allah yang lebih tahu daripada itu. Nggak mau komen, ditanya, ya Abbas, apa maksudnya ayat Allah? Sesungguhnya Allah bersemayam di kursinya. Ibnu Abbas, lah, saya nggak tahu. Allah yang lebih tahu. Menjawab atau membahas ke situ lebih mendalam itu bid'ah kata dia. Takut bid'ah. Karena Rasul nggak jelasin. Emang nggak disuruh. Yang disuruh itu bagaimana sholat kita supaya benar, cari ilmunya. Bagaimana supaya khusyuk, cari. Bagaimana puasa kita tuh supaya benar, itu cari. Ya Allah mau. Ya. Ada lo pusing. Akhirnya keluar naudzubillah min dari murtad. Terakhir, wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan Allah enggak pernah berat. Enggak keberatan. Enggak sulit bagi Allah hifdzuhuma, menjaga keduanya, memelihara keduanya, langit dan wa huwal 'aliyyul 'azim. Karena Allah Maha tinggi dan azim, Maha besar. La ikraha fid dini qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bil-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. La infisama laha wallahu sami'un 'alim. Shadaqallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kita nikmat, antaranya nikmat iman, sehat, afiat, taufik dan hidayah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam masuk Islam. Tidak ada paksaan dalam Islam. Ala dukhuli fihi, untuk masuk ke dalam agama Islam. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah nyata petunjuk daripada kesesatan. Mana petunjuk, mana kesesatan, itu udah jelas. Aizhara bil ayatil bayyinat, itu sudah zahir dengan ayat-ayat yang nyata. Annal imana, bahwasanya iman itu rusydun, merupakan petunjuk. Wal kufru ghayyun, sedangkan kekafiran adalah sesatan. Makanya orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang dalam petunjuk Allah. Lalu tuh, kalau hidup dalam iman, maka mereka artinya dalam petunjuk Allah. Makanya kita kalau sudah mendapatkan nikmat iman, ini nikmat yang paling besar. Wa inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Dari sekian banyak nikmat-nikmat di dunia ini, cukup Islam itu. Ya, masuk Islam, beriman kepada Allah, itu udah cukup sebagai nikmat kita. Kata Sayyidina Ali, wa inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Cukup udah. Sekalipun enggak dapat nikmat lain, cuma dapat nikmat iman, nikmat Islam, udah cukup sebetulnya. Karena hidup kan bentaran. Di dunia apa sih yang abadi? Enggak ada yang abadi. Enggak ada yang abadi. Semuanya bakal menuju kepada alam akhirat, kehidupan yang hakiki. Makanya yang antik itu Sayyidina Utsman bin Affan ketika menafsirkan ayat wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawahnya itu ada kanzun, ada harta, lahuma, buat anak yatim yang bapaknya saleh, wa kana abuhuma salihah. Itu sejarahnya, kisah tentang Nabi Musa ngikut Nabi Khidir. Sampai di tepi pantai, nelayan mau tangkap ikan, dibolongin perahunya. Nabi Musa bilang, orang mau nyari rezeki itu malah halangin. Yang nanya, kata Nabi Khidir, hampir di tengah-tengah perjalanan anak kecil dipotong. Nabi hati, yang lo yang banyak nanya, kan itu mau belajar katanya. Hampir perkampungan haus, minta sekedar ngilangin haus, tolak.
sama penduduk kampung. Minta air ditolak, nggak dikasih. Ya, akan gini, nggak dengung ya. Kota ini terlalu dengung kayaknya ya. Nggak benar. Woi, dengung ah. Dengung ah. Agak benar. Udah duduk berdua. Orang kampung pada jahat banget, minta air doang kagak dikasih. Nabi Haidir mana? Ada tembok berhubung. Tembok. Nabi Haidir, kita benerin lah tembok. Benerin. Minta air nggak dikasih. Tembok rubuh. Malah benerin. Yang saya bilang, ngapain? Beresin, rapiin kampung orang, tembok yang rubuh, biarin aja itu rubuh. Jangan yang ngomong, ayo. Kelar itu semuanya dijelasin Nabi Haidir. Yang pertama dibolongin, nyelamatin, gitu kan? Karena di tengah-tengah ada raja perampok yang kalau nelayan itu ke sono bukan hanya kapalnya, perahunya dirampok, dianya dibunuh juga. Saya selamatin dia atas perintah Allah, bukan dia punya urusan. Karena memang Nabi Haidir itu hikmahnya tinggi dari Allah. Yang Allah bilang, Allah ajarkan kepadanya al-hikmah. Al-hikmah itu sesuatu yang orang nggak tahu, dia tahu. Karena Allah yang kasih tahu. Saya belajar ilmu hikmah ya, dulu di iklan pos kota ya. 300 ilmu hikmah, 300.000. Bukan itu yang dimaksud. Adapun anak yang saya bunuh itu, dia punya orang tua saleh. Anak besar menjadi anak yang durhaka. Dia bakal menyeret kedua orang tua yang saleh ke dalam neraka. Makanya Allah perintahkan bunuh tuh anak. Matikan, kan hak Allah. Hak Allah bukan? Allah. Nabi Haidir ikut aja karena tapi hikmah. Di Quran itu ada. Kasih bunuh, jangan sampai itu anak menjadi dewasa, bikin orang tuanya jadi nyelamatin. Adapun tembok yang rubuh itu, wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma, itu di bawah tembok itu ada harta. Ada harta milik dua anak yatim yang ditinggalin oleh orang tuanya sebagai tabungan. Wa kana abuhuma salihah, bapaknya soleh, namanya Kasih. Itu anak namanya Asram dan Sorim, pakai shot. Asram dan Sorim. Kalau ini tembok rubuh lalu runtuh, maka tuh harta kan nongol. Harta akhirnya tuh anak yatim gak dapat apa-apa karena diperebutkan oleh orang-orang yang bakhil tuh. Jadi nyelamatin. Sampai nunggu tuh anak yatim dewasa, lalu tuh anak yatim yang diberitahu untuk ngambil harta yang disebut kanzun. Nah, kata Sayyidina Utsman itu di dalam kitab Nasaihul Ibad diterangkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, kanzun di situ adalah sebuah lempengan. Lempengan dari emas. Lempengan apa lempengan? Kalau Anda sebut lempengan paham juga ya? Yang lempeng-lempeng gitu. Ya. Lempengan emas. Nah, di lempengan emas itulah ada 7 tulisan. 7 tulisan. Nah, di antara tulisan yang pertama itu, ajibtu liman arafal mauta wa huwa yadhhak. Tulisannya,
Aku heran sama orang yang tahu yakin akan sebuah kematian, tapi dia masih ngenyel sama kematian, masih ketawa, nggak mempersiapkan dirinya menghadapi kematian. Ya. Jalan tuh Sayyidina Ali yang mengatakan tadi, biarin deh kita nggak dapat nikmat-nikmat di dunia nih. Yang penting nikmat iman aja, atau nikmat Islam yang kita bisa jaga, kita pelihara, sampai kita mati dalam keadaan Islam. Harta benda nggak dapat, ini nggak dapat, biarin udah. Orang dunia sementara bakalan mati. Kita kan di dunia ini kayak orang musafir ya, kayak berjalan. Ntar sampai di tujuan. Kalau udah sampai tujuannya udah berhenti di situ, nggak kemana-mana lagi. Akhirat disebut akhirat. Makanya orang-orang yang sibuk dengan dunia sehingga ditinggalin perkara akhirat, ya Allah, orang yang bodoh. Boleh nyari dunia, boleh. Emang dunia jangan dilupain. Karena Allah ajak bicara kita nih. Yang tahu kalau dunia kagak dapat, mukanya kayak dompet tanggung bulan. Ya kan? Akhirat tapi utamain gitu maksudnya. Makanya Allah sebut di dalam firman-Nya apa? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah dulu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima atakallahu, kejarlah, carilah pada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Fima atakallahu daral akhirah. Yang pertama negeri akhirat dulu. Allah kasih kita nih yang bima ataga kan, pada apa-apa yang Allah telah berikan kepadamu. Cari itu dengan perantara sesuatu yang Allah berikan kepadamu. Misalnya Allah kasih kita iman, Islam, sehat, harta, apa lagi? Luasan waktu, darul akhirat. Target kita yang pertama darul akhirat dulu. Ya. Punya duit beli baju koko yang nggak cakep itu, beli gamis yang cakep. Tujuannya tajamul, bukan ria, tajamul. Tujuannya tajamul. Otak, biar kelihatan kayak supi. Supi nggak punya pikir gimana? Man tasawwafa bighairi ilmin faqad tazandak. Orang yang tasawuf sufi sosokan tapi nggak ada ilmunya, zindik. Ya, jadi zindik. Jangan, kita mata jamul. Uzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil pakaianmu, hiasin. Ya. Dengan pakaian-pakaian yang terbaik ketika kau ke masjid, musola, pertemuan. Oh, jamul. Gila ulama-ulama kita. Ya, gempi ya. Bajunya gempi gitu. Gempi namanya. Cakep gitu. Imamahnya cakep. Dilihatnya enak. Imamah kayak orang pakai handuk di pale ke tukang roti, jual roti. Handuk imamah dilebet-lebet gitu semua. Nggak apa-apa. Oke, infak, badan sehat digunakan buat ibadah. Hadir ke majelis ilmu. Apa aja yang ada waktu Allah berikan kepada kita, target kita yang pertama darul akhirah. Tapi wala tansa nasibaka, bagianmu daripada dunia jangan lupain juga. Ntar waktunya dagang, nyari duit yang halal, waktunya kerja, waktunya ngojek, gitu kan? Cari nggak apa-apa.
waktunya ngawasin kontrakan ya gak ya? Nah, Jayub nggak apa-apa, Jayub kontrol, jangan dilepas aja itu kontrakan. Nah, yang pintu kedua ada orangnya nggak gitu, pikiran. Tapi kalau udah urusan akhirat, tinggalin. Urusan akhirat tinggalin, dunia tinggalin. Karena ada orang yang kalau udah anteng sama dunia itu ya, bayang kagak. Boro-boro ngaji, bayang aja nggak sempet. Boro-boro ngaji, sembayang aja nggak sempet. Itu orang yang sibuk sama itu. Ya man bidunya hustaqal qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Orang yang sibuk dengan dunia, ya man bidunya hustaqal qad gharrahu tulul amal, panjangnya angan-angan menipu kamu. Hatta dana minhul, katanya ajal makin dekat. Bukan kita yang marahin ajal, ajal yang deketin kita. Ajal. Al-mautu ya'ti baghtatan, mati datang mendadak. Al-qabru sundukul amal, kuburan kotak amal. Amal kita di situ. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Nuzilat fi man kana lahu minal ansar aulad arada ay yukrihahum 'alal Islam. Turunin ayat pada orang-orang yang kana lahu minal ansar, adalah baginya dia termasuk penduduk Ansor. Orang-orang Ansor kan ada muhajir, ada Ansor, ya. Auladu, jadi anak-anak Ansor. Arada ayyukrihahu, yang mencegah mereka alal Islam, untuk masuk Islam. Ya, gak ada paksaan. Dia mau masuk boleh, nggak masuk juga terserah, jangan dipaksa. Ayyukrihahum, memaksa mereka ulul alal Islam. Kalau muhajir kan Mekah, orang-orang Mekah yang ikut hijrah. Kalau Ansor orang Madinah yang nyambut Nabi, dipaksa anak-anaknya masuk Islam. Turun ayat, enggak ada paksaan dalam Islam. Kalau memang dia mendapat hidayah, senang dengan Islam, silahkan. Kalau enggak, faman yakfur bit-taghut, siapa orang yang ingkar kepada tagut. Tagut itu syaitan ini. Awil asnam, atau patung. Ya. Wa huwa yutlaqu 'alal mufrad wal jama' wal jam'i. Kata-kata tagut itu mutlak. Bisa jama', bisa mufrad. Ya. Pokoknya apa aja deh yang namanya sembahan selain Allah disebut taghut. Taghut. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, berarti dia telah berpegang kepada simpul tali Allah yang kokoh. Bil urwatil, orang masuk Islam nggak percaya sama kekafiran ditinggalin, dia meluk agama Islam, ya, datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, masuk Islam, maka berarti orang itu telah berpegang kepada simpul tali Allah yang kokoh, bil aqdil muhkam, dengan ikatan yang muhkam. Lan bizama laha, tidak ada yang bisa putusin, nggak ada yang bisa putusin tali simpul Allah ketika orang ini udah beriman kepada Allah, nggak ada yang bisa. Lan bisalamah, kecuali Allah sendiri yang menghendaki. Ya. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar
Alim, maha mengetahui. Hah? Apa itu? Terus nih, Mek. Terus. Kan muazinnya Mek. Allahu waliyun, Allah itu penolong. Allazina, penolong orang-orang yang beriman, amanu, yukhrijuhum, mengeluarkan mereka minaz zulumat, daripada kesesatan, al-kufr, ilan nur, menuju iman. Allah tuh. Allah yang menolong orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kesesatan, kegelapan menuju iman atau cahaya. Ya, makanya disebut alam jahiliyah dulu ya, kegelapan. Disebut jahiliyah bukan karena bodoh-bodoh, pinter-pinter, penyair-penyair ulung, pinter. Ya. Cuman mereka tidak menggunakan akalnya untuk mengikuti apa yang disampaikan dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad. Apakah saat itu semuanya kafir, semuanya ingkar? Enggak. Terutama garis-garis daripada buyutnya Nabi kita Muhammad itu yang dijaga oleh Allah. Ya. Sehingga terus menjalani syariat kakeknya yang murni terus. Kan ke atasnya masih turunan Nabi Ibrahim. Ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, namanya Syaibah. Namanya Syaibah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamd. Ada di berjanji. Syaibah namanya. Ya, berjanji. Dipanggil Abdul Muttalib karena dia punya paman namanya Muttalib. Ya, saudaranya Amr. Amr itu bapaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat khisaluhu ibni Hashim. Ya, Hashim itu namanya Amr, bukan nama asli, namanya Amr. Abdul Muttalib namanya Syaibah. Disebut Abdul Muttalib karena dia kalau kemana-mana diajak ame Muttalib, pamannya. Sehingga orang bilang, oh itu budaknya Muttalib tuh gitu. Budaknya Muttalib, makanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim nama sebenarnya Amr. Nama sebenarnya Amr, dijulukin Hashim. Hashim itu orang yang pertama kali pecahkan daging atau potong-potong daging buat penduduk tanah haram. Jadi benar-benar orang-orang dermawan di atas. Jadi jangan heran kalau dalam bangsa Arab itu kadang-kadang punya nama 2, 3, jadi juga. Gara-gara Ubaidillah diraguin, bukan Abdullah. Ubaidillah nggak dikenal katanya, yang ada Abdullah. Abdullah. Akhirnya sampai sekarang yang jadi ribut yang bikin tesis sudah hilang kemana-mana. Al-Kaburi. Yang nona muncul, kelihatan yang bencinya banget tuh. Sampai si Raja Dangdut jadi wali. Iyan jadi nyanyi adu domba lagi. Deklarasi nyanyinya adu domba. Dia nyanyi, dia nyindir diri sendiri. Cakep. Jadi nggak semuanya orang ingkar saat itu, kecuali hanya keturunan daripada Nabi kita Muhammad ke atas. Jaga syariat yang ngikutin bapak-bapak moyangnya tuh sampai kepada Nabi Ibrahim, Ismail Ibrahim, sampai terus ke atas Nuh, Syis, Nabi Allah Adam alaihi salam.
Bahkan mereka lahirnya dari pernikahan yang halal, enggak syibah jahiliyah. Kalau kebanyakan dulu orang-orang kafir itu lahirnya kebanyakan dari min sifahil jahiliyah, perzinahan cara jahiliyah. Jadi perzinahan cara jahiliyah itu kadang-kadang misalnya orang demen laki-laki nih, misal laki-laki ini kaya, laki ini pintar segala macam, anaknya diserahin tuh anak perempuannya. Ya, tolong anakku ini buahi anakku kayak kambing gitu, suruh buahin. Ngambil keturunan dari ono, kan ini kayaknya. Terkadang 5 orang, ya. 5 orang kumpul dikasih perempuan 1. Lihat mana yang mirip. Mirip siapa dia? Oh mirip dia si A. Berarti anak A. Gampang, nggak pakai genetik tuh, nggak pakai apa namanya? DNA nggak pakai. Sekarang aja muncul DNA. Lu lihat kan ini anak mirip siapa nih? Oh mirip. Udah. Misalnya A, B, C, D, E, 5 orang mirip yang mana? Mirip A, udah anak si A. Berarti kalau mirip 2, binnya AB. Kalau mirip 3, binnya ABC. Itu namanya sifahun jahiliyah. Bapaknya Rasul, kakeknya, datuknya terus sampai ke atas min sifahil dipelihara. Apa itu? Berjanji, apa enggak gua? Nasabun tahsibul ulah qalladadha nujumahal habbata. Terus dong. Asma. Terus asma'u. Wa akrim bihi min nazabin taharahu Allah ta'ala min sifahil. Allah muliakan nasabnya Nabi Muhammad SAW dan Allah sucikan nasabnya itu min sifahil, daripada perzinahan jahiliyah. Kenapa Allah jaga? Kenapa Allah sucikan? Karena nur Nabi Muhammad kan berpindah. Ya. Dari sulbi Adam terus fatanaqqala hadzan nur min sulbi Ad. Bacaan. Fatanaqqala hadzan nur min sulbi Adam wa Nuhin terus hatta awsalathu ila yadil ilmil qadim. Abihi Abdullah bin Abdul Muttalib zil Gadril. Masa nur yang mulia ini ada di sulbi orang yang lahir dari hasil zina? Kan nggak mungkin. Jadi Allah jaga. Nabi Adam kan anaknya banyak, tapi khusus yang ini saja nur. Terus Sis, terus Nabi Nuh, terus Ibrahim, terus Ismail punya anak mana? Nggak kemarin, nggak ke Ishak. Padahal Nabi Ibrahim punya anak 2 kan? Sampailah terakhir nur Nabi berpindah dari sulbinya Abdul Muttalib yang disebut yang namanya Syaibah kepada Abdullah. Itu ceritanya panjang tuh. Kalau ini cerita tentang bagaimana nazarnya Abdul Muttalib bisa ceramah, buat ceramah maulid. Kalau ceramah buka di sini ntar diundang bingung nih, nggak ada bahan. Makanya Abdullah itu ganteng. Kenapa ganteng? Karena ada nur Nabi Muhammad di sulbi. Jadi ngaruh, nur jatuhnya ke sulbi, tapi berpengaruh. Udah ganteng tambah ganteng. Wow, panggilannya wow. Abdullah kan wow. Wallazina kafaru, dan orang yang kafir auliya'uhumut taghut, wali-wali mereka taghut. Kalau orang kafir pelindungnya taghut. Yukhrijuhum minan nur ila zulumat. Kebalikannya,
mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan, dari iman kepada kekafiran. Ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun. Itu dalil kalau orang kafir kekal selama-lamanya di neraka. Kan ada perdebatan dulu, orang kafir mana dalilnya kekal, mana ini. Ulaika ashabun nar hum fiha. Dia orang kafir nggak bakal keluar udah. Kekal. Ya. Jangan bilang orang Kristen masuk neraka, orang Buddha masuk neraka, masing-masing punya surga sendiri-sendiri. Waduh, surga orang Islam, surga orang Kristen. Ya boleh. Kalau dalam Islam itu namanya apa itu? Ya, terlalu ini. Enggak, surga hanya untuk orang yang beriman kepada Allah. Boleh kita fanatik di situ. Jangan toleransi. Urusan agama toleransi kebablasan. Wallahu a'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha biha namut insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillah garami al-Fatihah. Allah Haul Walid tanggal 23 Agustus ya. Masih 23 hari lagi. Allah mudah-mudahan antum sehat, panjang umur, air biar rezekinya ada supaya acara bisa berjalan dengan sukses. Antum juga jangan jadi tamu nih, bantu-bantu gitu. Makan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusalimu bi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khana bi amrika wa Allah. Rasulullah ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma aghnina min 'ilmi ya zaina min hilmi wa qulna bi taqwa wa jibna bil 'afiyah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.